Sains adalah ilmu pengetahuan. Setelah mengetahui tentang apa itu kalkulator ilmiah di part 1, mari kita lanjut cara menghitung dengan menggunakan kalkulator ilmiah. Bagi yang belum menonton di part 1, silahkan tonton dulu ya. Kita lanjut ke part 2. Oke, kita langsung saja ke prakteknya ya. Ini kebetulan yang kita pakai kalkulator merek Joico. Oke, yang pertama ini ya, kita buka dulu tutupnya, begini caranya ya. Oke, kemudian kita putar kalkulatornya ya, pelan-pelan ya. Pas. Ini fungsinya supaya dia kalau diletak stabil ya, kalau dipegang juga dia kokoh. Kemudian nanti kalau ditutup, misalkan nggak dipakai lagi nih, ditutup, nah ini simpan di tas atau di kotak pensilnya, dia tidak tertindih, jadi supaya lebih awet kalkulatornya. Oke, kita langsung saja ke pengenalan kalkulatornya. Oke, berikutnya kita hidupkan kalkulatornya ya. Caranya begini ya, anak-anak sekalian mungkin yang baru pertama kali ya melihat atau menggunakan kalkulator. Oke, menghidupkan, ini ada tulisan nih on. Nah, ini kita hidupkan, tekan on. Nah, akan hidup. Bu, kalau mau matikan bagaimana? Pencet tombol shift, kemudian AC. Nah, matikan. Oke, kita ke berikutnya. Ini tombol replay ya, kalau kita salah tekan angka ya. Nah, ini misalkan kita mau rubah nih, pencet. Oh, 6 salah, mau diganti angka 5. Nah, itu kan. Atau Bu, tombol lain ada del nih, del juga boleh nih ya. Misalkan mau ganti tadi 5 jadi 7 misalkan. Nah, tuh bisa. Kemudian ini ada tombol angka ya, biasa ya, yang sering kita gunakan. Ini tanda kurang. Ini tanda kurang ya, bukan tanda min yang ini. Nah, ya beda ya. Ini kurang ya, ini min ya, artinya berbeda. Kemudian ini kali, tambah, bagi, sama dengan ya. Ada akar, ada kuadrat, ini juga nanti ada kuadrat, kemudian ada log, ada juga sin, cos, tan nanti. Sebenarnya banyak ya di kalkulator ini. Karena keterbatasan durasi waktu, yang kita jelaskan adalah yang sering sekali ya yang kita pakai pada saat pembelajaran di kelas, terutama untuk belajar fisika, kimia, pokoknya IPA. Tentu saja nanti bisa dari SMP, SD ya, apalagi untuk SMA. Tapi kita lebih fokus ke untuk SMA-nya. Oke, misalkan ya, ini ada soal ya, sederhanakan persamaan berikut ini ya. Tuh. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator bagaimana Bu? Yang pertama sudah kita hidupkan tadi, sudah ya. Ini bisa dua cara, bisa menggunakan tanda kurung, nanti bisa juga enggak. Dalam hal ini Bu, contohkan saja yang menggunakan tanda kurung. Kita lanjut ya. Kita buka dulu tanda kurungnya seperti ini. Nah tuh, kemudian 1/3, 1 ya, kita pencet angka 1, ini angka satunya. Kemudian tanda per ini kan nggak ada di kalkulator. Nah ini nih sama nih, dibagi nih ya. Kita pencet, apalagi angkanya 3, tuh 3, angka 3. Nah, kemudian tadi kita buka kurung, sekarang tutup kurung. Nah, ini tutup kurungnya. Berikutnya apalagi plus, kita coba ya, pencet ini di angka plus, tekan, tuh. Kita buka lagi kurung, tuh. Kemudian 3 angkanya, tuh angka 3 ya. Angka 3 mana ini? Tuh, per, kita pencet lagi yang tadi, tuh 2, pencet lagi, tutup kurung, jangan lupa. Kemudian apalagi sebelahnya? Nah, ini min ya. Nah, kita tekan kita ralat ya, bukan min ya, kurang ya. Kalau kurang pakai yang ini, kalau kurang tuh buka kurung lagi, 2/5, jangan lupa tanda tutup kurungnya. Nah setelah ini ya, setelah kita bikin seperti ini, kemudian kita kan mau hasilnya, langsung saja kita ke sama dengan, nah muncul kan nih. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 3/2 dikurang 2/5 sama dengan ini. Kalau membutuhkan kalkulator ya, jadi 1,433. Dalam hal ini di kalkulator ini ya, titik ya. Titik itu untuk merek ini artinya adalah koma. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ya, kita coba soal berikutnya nih. Bagaimana Bu menggunakan kalkulator kalau soalnya seperti ini? Sederhanakan. Ini ada 5 kali 10 pangkat 2 plus 10 pangkat 3 min 250 dikali 10 pangkat min 2. Bagaimana solusinya Bu ya? Nah, nanti kita bisa menggunakan kalkulator ya. Caranya seperti ini, kita hidupkan dulu. Kemudian kita buka kita tekan tombol buka kurung ya, kemudian angka 5, kita tekan tombol 5. Kali ya, ini artinya kali ya, kita. Nah, ini tekan kali 10. Nah, untuk pangkat ya, kita bisa tekan tombol ini.
Ini juga bisa untuk pangkat, tapi yang ini cuma untuk kuadrat saja, makanya angkanya X pangkat 2. Nah, supaya bisa lebih banyak variasi, makanya ada yang ini, tanda ini. Nah, kayak apa, tanda topi itu ya. Ini kita tekan aja tombol ini. Nah, kemudian angka berapa yang kita butuhkan? Angka 2. Nah, kita tekan tombol 2. Nah, jangan lupa tutup kurung. Kemudian berikutnya tanda tambah atau plus, kita pencet seperti Oke, plus ya, buka kurung. Jangan lupa, Ibu sering lupa juga buka kurung ini ya. 10, pangkat tadi tanda eksponen, 3, 3 pas, tutup kurung jangan lupa. Tanda min. Nah, buka kurung lagi. Ini agak rajin buka dan tutup kurung nih. 250 kali. Nah, kali. Nah, Bu, bagaimana kalau min, Bu ya? Tenang ya. Sama seperti tadi caranya. 10. Nah, min yang mana, Bu? Nah, min nanti ini. Kita pencet dulu ininya eksponennya. Nah, ingat ya ini min. Kalau ini kurang beda nanti ya. Min 2. Pencet dulu tanda min. Kemudian 2, tutup kurung jangan lupa. Kemudian kita pencet hasilnya sama dengan. Nah, ini dia hasilnya adalah ini 1497,5. Ini kalau kebetulan kalkulator ini kalau koma artinya titik, kalau titik artinya koma. Nah, ini caranya begini ya, kalau mau menggunakan kalkulator ya, min 3 kuadratnya. Jadi kita buat dulu tanda kurung, tuh tekan. Kemudian tekan lagi tanda min tadi. Kemudian angka 3, tutup kurung, boleh maka ini boleh nih, kuadrat atau ini boleh. Ya, nanti 2 pangkatnya. Ini karena dia kuadrat lebih cepat, kita pencet aja yang ini ya, tekan ya. Nah, sama dengan jangan lupa. Tuh 9. Oke, kita buat 9. Kemudian ini 4 kuadrat, sudah tahu ya, 4 kali 4 16. Enggak usah pencet kalkulator. Kalau mau pencet juga boleh. Lanjut. Nah, kemudian kalau sudah dapat, baru nih bisa nih dijumlahin aja. 9 misalkan ini ya kepalang ya, tutorial mengenai kalkulator. 9 tambah 16 ya 25 ya. Nah, ini 25. Nah, Bu, cara mencari akar 25 bagaimana, Bu? Nah, tinggal di tekan akar nih ya, akar. Nah, tuh muncul tanda akar kan. Kemudian angka 25. So ini ya. Nah, oke, sama dengan 5. Kemudian bagaimana nanti kalau ketemu cos dan sin. Nah, nanti ada nih kalau di fisika dan matematika ya, di bab atau materi yang berhubungan sama vektor. Nah, ini dia ya. Contohnya, hitunglah komponen ya, vektor AX dan AY. Nah, ini kebetulan AX-nya sudah ada 20 cos 60 derajat, sementara AY-nya 20 sin 60 derajat. Caranya bagaimana? Ini gampang sekali ya, tinggal tekan tombol cos dan sin nanti nih. Nah, kita pencet saja ya, ini kita kerjakan seperti ini, nggak bisa langsung. Nah, kita cos dulu, cos 60. Jadi cos 60 kita pencet cos di sini ya, cos tuh cos tulisannya ya, COS baca cos. Oke, kita tekan, muncul. Kemudian 60 derajat. Ini yang muncul nanti kalau kita tekan ini 60 saja, derajat nggak ada ya. Jadi 60. Tuh. Nah, 60. Jadi nanti pastikan kalkulatornya ada D ya. D ini berarti kalkulator dalam keadaan normal. Jadi kalau nggak muncul ini ya, D berarti dia nggak normal. Kita normalkan dulu, nanti bisa lihat di ini ditutupnya ya kalkulator nanti caranya. Oke, kemudian kita tekan tombol sama dengan. Nah, jadi cos 60 adalah 0,5 alias setengah. Gitu. Nah, setengah itu yang kita kalikan dengan ini tadi 20. Tekan, 20. Tuh, sama dengan. Oke, 10 ya, kita buat di sini. 10. Nah, Bu, kalau sin bagaimana, Bu? Sama caranya tadi ya. Sama persis, cuman dia tombolnya tombol sin. Oke. Kita hapus dulu. Tuh cara menghapusnya ditekan AC ya. Nah, AC gitu tekannya. Lanjut, kalau mau tekan del juga boleh, nanti agak banyak, tapi kalau menghabiskan langsung AC lebih cepat. Oke. Oke, berikutnya yang B ya. Bu, bagaimana menentukan yang AY, Bu, kalau dia sin? Tadi kan cos. Oke. Gampang, cara juga sama ya. Jadi kita hidupkan dulu. Sama ya. Tadi kalau tadi cos, kalau ini sin. Kita tekan sin. Kemudian 60. Nah, 60. Tekan tanda tombol sama dengan tuh 0,866 ya. Kali 20. Dikali 20. Sama dengan, nah ini dia, 17,32. Oke. Oke, sekarang bagaimana kalau begini ya kasusnya, hitunglah theta dari tan theta sama dengan 0,5. Jadi untuk menghitung theta ya, kita mau mencari theta, caranya theta sama dengan, nanti penulisannya bisa inverse, bisa tan pangkat min 1. Jadi kita ikut kalkulator aja ya. Tan pangkat min 1 dari buka kurung 0,5. Nah, untuk mencari hasilnya kita bisa tekan kalkulator ya, sudah dihidupkan. Jadi nanti tekannya ini shift ya, yang ini shift. Nah, tekan, kemudian fungsi dari tan ya, karena mintanya tan kan. Nanti bisa sin, bisa cos juga bisa sih, apa namanya itu kebetulan aja. Nah, ini maunya tan, jadi kita tekan tan. Tuh kan muncul kan, tan pangkat min 1 sesuai ini tadi. Nah, 0,5 kita bisa buka kurung, jadi 0,5 tuh muncul, tutup kurung. Jangan lupa sama dengan. Nah, ini dia. Ini kita bisa tulis hasilnya 26,56 derajat. Nah, berikutnya bagaimana kalau ada yang berhubungan dengan log. Nah, ini ya, kayak kasus ini ya. Hitunglah TI, nanti ada nih di gelombang bunyi atau materi tentang bunyi tentang TI ya. Ada soal yang berhubungan sama log. TI itu taraf intensitas. Misalkan TI sama dengan 10 log 10 pangkat 12 kan gini nih. Bagaimana mencari hasilnya, Bu? Seperti ini ya. Oke, kita caranya nih, karena log ini ada fungsi log nih. Ini nih. Tuh, tinggal tekan aja log, LOG log. Nah, muncul kan log. Kemudian 10 pangkat 12. Jadi 10 seperti biasa yang tadi sebelumnya. Pangkat nih, 12. Tuh, kita tekan, hasilnya berapa nih? Ya, 12. Nah, kali 10 kan? Nah, kita kali aja 10. Kali 10-nya terakhir aja. Nah, sama dengan 120. Itu caranya ya.
Oke, berikutnya bagaimana nih? Ya, yang ada pi ya. Pi hitunglah nilai dari ini. Omega sama dengan 2 pi kuadrat kali 4. Ini 2 kali 4 bisa kita kali langsung ya. 8. Nah, ini pi-nya bagaimana, Bu? Nah, ini trik supaya cepat pi-nya. Jadi pi ini caranya begini. Jadi kita tekan dulu sip supaya muncul pi ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini pi nih. Nah, nampak ya? Ini ya. Nah, ini yang ini tombolnya berarti. EXP. Kita pencet. Nah, muncul kan pi? Tuh, muncul. Kalau kuadrat ini kan, kalau kuadrat bagaimana, Bu? Bisa langsung aja kuadrat, bisa ini, ya. Jadi kita coba yang ini. Ah, langsung muncul kuadrat kan? Tuh. Jadi ini tadi kali 8 ya. Nah, kali 8. Oke, sama dengan langsung ya. Ini berapa nih hasilnya nih? 78,95. Itu triknya untuk yang kasus pi. Oke, sekarang bagaimana kalau seperti ini kasusnya? Jadi sederhanakan, misalkan ini nanti pada gerak parabola biasanya ya materinya. H-max 60 kuadrat dikali sin kuadrat dari 30 derajat dibagi 20. Jadi kalau yang ini kan biasa aja ya. Kita sudah tahu tadi kuadrat ya 3. Ini selesaikannya 3. Nah, oke, ini tetap dibagi 20. Nah, yang ini nih kita mau kasih tahu nih caranya nih. Nah, yang ini ya, maksudnya ya kita cari dulu sin 30 itu berapa, baru kita kuadratkan. Caranya seperti ini ya. Ini kita tekan ya, sin, di sini. Sin, muncul ya, 30. Sama dengan ini kan 0,5. Karena tadi kuadrat, jadi kita kuadratkan langsung saja ya. Karena dia kuadratkan ini lebih cepat nih. Kuadratkan sama dengan. Nah, 0,25. Nah, dapat ya. Nah, ini nanti baru kita sudah dapat ini, baru kita selesaikan perkalian biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau yang seperti ini? Ini biasanya di salah satu di fisika itu ya, munculnya di materi teori relativitas ya, Albert Einstein tuh. Satunya ini dilatasi waktu, nanti menghitung waktu ya. Ini caranya bagaimana kalau seperti ini kasusnya? Jadi ini nggak bisa langsung ya. Nah, kita harus ini dulu. Nah, gini nih caranya. Satu, sebelum kita menggunakan kalkulator ya, kita selesaikan dulu. Ini kan. Nah, ini kan artinya ya 0,8 kuadrat, 0,8 kuadrat. Ini ya buka kurung ya, berarti ini C kuadrat. Nah, dibagi dulu C kuadrat. Nah, ini selesaikan. Nah, ini bisa dicoret dulu. Kan habis nih. C kuadrat dibagi C kuadrat kan habis tuh. Jadi tinggal nanti seperti ini. Nah, sebelum kita gunakan kalkulator ya. Karena di kalkulator itu ada yang bisa langsung, ada yang harus proses dulu. Kalau enggak, kasus men. Kita lanjut ya. Nah, ini bisa masuk kalkulator. Jadi 1 dikurang. Nah, itu untuk 0,8 ya, sama seperti tadi ya. Jadi 0,8 kita pencet ya, kuadrat langsung saja ini. Nah, tuh sama dengan tuh 0,64. Nah, 0,64. Jadi setelah dapat baru nanti ya, ini dikurangkan. Nah, kalau mau lihat boleh sekaligus nih. 1 dikurang, ini ya kurang ya. Nah, 0,64 sama dengan 0,36. 0,36 jangan lupa akar. Nah, akarnya gimana ya? Tadi yang awal tadi ya, akar. Tadi 0,36 sama dengan 0,6. Itu caranya ya. Oke. Sip. Sebelum menutup video kali ini, Ibu mau kasih pantun dulu. Dulu belajar bilangan prima. Cakep. Saat SMA bilangan logaritma. Cakep. Pusing kepala saat hitungan matematika. Pakai kalkulator solusinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Sains adalah ilmu pengetahuan.